Jadi jangan merasa sok suci lah, seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Dia melakukan pelanggaran atau kabar eskrim, saya karo propos. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri, saya periksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susda Duaji. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Makanya saya periksa di Mabes Polri, saya periksa di Propam. Nah, dia melakukan pelanggaran juga kok. Enggak, saya nggak pernah diperiksa oleh Propos. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa Propos. Adapun ribut-ribut saya kan dikriminalisasi oleh yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi nama ini nggak ada nama itu. Ya maklum lah, sudah tua mungkin saya pun lupa. Mungkin dia saking topnya orang terkenal sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Mohon maaf sekali. Ini Masalah bisa menyatakan kecelakaan itu segala macam. Yang menyatakan itu adalah ahli di bidangnya, ahli di bidang laka lantas, yang mempunyai sertifikat tentang masalah laka lantas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Lah bapak itu apa keahliannya di bidang lalu lintas? Kan nggak ada. Dari mana dia tahu untuk menentukan itu? Ini perlu saya sampaikan juga supaya masyarakat ngerti gitu loh. Dia menyatakan tuh bahwa itu betul-betul ahli, memang dia punya sertifikat dan membidangin itu dan mempelajari tentang situasi kondisi lalu lintas yang benar. Itu baru betul. Contoh satu lagi masalah Reza Indragiri. Dia itu kan seorang psikologi forensik, tidak punya sertifikat tentang masalah bedah mayat atau otopsi. Kok bisa berbicara? Itu adalah kewenangan daripada dokter forensik. Ini terpaksa saya buka semua, ini cari-cari panggung semua nih supaya kelihatan hebat. Nah sekarang saya ungkap semua, siapa-siapa mereka ini, hanya cari panggung di muka permukaan aja. Masuk ke domain, masuk kepada tupoksi orang lain yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu mencaplok tupoksi orang. Berikan aja kesempatan kepada hakim untuk menelusuri, dia akan tanya nanti. Nah kasus apa, apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan dan lain sebagainya, itu kan sudah berjalan. Memang saya nggak ada pengalaman gitu kan. Saya ini kan petani tinggal di desa, anak orang kampung, pendidikannya ya SD gitu, sekolah dasar. Apalagi nama saya SD juga, Susno Duaji. Pak Riza itu kan profesor ya, jelas keahliannya nggak diragukan. ya. Saya diundang untuk menjadi ahli dan diterima gitu kan, oleh pengadilan diterima, oleh jaksa diterima, oleh penasihat hukum diterima. Kalau masih dinilai saya cari panggung, ya setiap 17-an saya kan selalu cari panggung, siapa tahu ada lomba makan kerupuk gitu, lomba panjat pinang, kan ada panggungnya. Kemarin saya cari panggung di RT gitu, kebetulan di depan rumah. Lari karung gitu, panggung lari karung gitu kan. Ya saya ini kan orang desa, orang yang gini-gini aja lah, bukan pejabat, orang desa, nggak punya kewenangan. Pak Riza itu kan panggungnya udah banyak, kadang-kadang dia sibuk ngatur waktu, terlalu banyak yang ngundang. Baik sebagai dosen, baik sebagai pengisi materi, baik sebagai ahli, ataupun pengisi acara di televisi. Kalau Pak Riza panggungnya, panggung yang mencari dia. Kalau saya ya maklum saja lah, saya ini petani. Itu yang saya katakan tadi, karena mau cari panggung, pansos, yang bukan domain dia pun dimasukin sama dia. Kok bisa-bisa membedah masalah itu? Seperti masalah lalu lintas, kamu keahliannya di luar lalu lintas apa? Loh. Masalah bedah mayat, emang keahlianmu apa? Kamu kan psikologi forensik, bukan dokter forensik. Ini harusnya yang punya kewenangan ini ngomong gitu ke media tuh, dibuka supaya mata masyarakat terbuka juga. Jadi jangan hanya menerima daripada manusia-manusia yang cari panggung ini. Ayo kita tegakkan hukum, tapi hukum yang benar. Jangan manusia-manusia pansos ini sudah langsung masuk jadi hakim jalanan terus, membedah orang lain, seolah-olah dia jadi hakim, mempertanyakan pada orang lain. Mau jadi apa? Ini model Pak Susno nih, hakim jalan yang sok-sokan ini. Saya mohon maaf, saya terpaksa nggak menghormati yang bersangkutan ini. Uang katanya jadi nggak menghormati lagi kok. Karena ngomong sudah bias, menghancurkan kredibilitas Polri. Kalau memang betul-betul dia cinta dengan Polri, bukan begitu caranya. Saya berkali-kali katakan, kalau memang betul-betul anggota Polri, ada yang nggak benar, ayo kita hantam ke dalam. Luruskan masalah. Itu yang paling benar. Bila penting kita berembuk, ketemu dengan Kapolri, ketemu dengan petinggi Polri. Tolong diatur supaya Polri makin bagus, jangan makin rusak. Tapi ke dalam kita, jangan kita cuap-cuap keluar. Ada let's split the cops. Nah ini saya nggak tahu dulu di lembaga mana dia. Saya curiga juga dulu bukan di lembaga tidak dulu AKKB ini. Kok ngomongnya belepetan terus gitu loh.
Ya, saya sama Pak Reza bukan komentari ya, tapi diundang secara resmi oleh beberapa televisi nasional untuk memberikan pendapat. Dan itu bukan sekali gitu kan, berkali-kali. Dan hampir kalau tentang Tina ini sama Eriki udah hampir bulan keempat ya. Saya sama Pak Reza tidak memberikan pernyataan, tapi pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang pengalaman saya jadi penyidik, kemudian pendapat saya, dan saya tidak menjatuhkan orang, tidak juga memporak-porandakan Polri ini. Ya silakan mungkin baca komentar-komentarnya, ada nggak polisi yang protes pada saya? Ini mah bukan bagus Polri, rusak. Ini ada tendensius nih, sakit hati ke dalam internal Polri. Kalau dia bilang saya cinta Polri, bohong besar. Dia bukan cinta Polri. Kalau cinta Polri bukan begitu caranya. Saya terpaksa marah juga. Ya. Saya sudah koordinasi dan komunikasi dengan angkatan 77 juga, dengan juga senior-senior semua. Sangat menyesalkan tindakan yang satu ini. Bukan cinta Polri kayak gitu. Cinta Polri, semua kebobrokan Polri dibongkar-bongkar dia ke umum. Maksudnya apa? Kan digoreng-goreng. Kita tidak ada yang sempurna. Katakan ada oknum-oknum Polri yang nggak benar. Ayo kita kuliti ke dalam. Kumpulkan, kita hajar. Kasih tahu Propam, ini loh anggotamu yang nggak benar nih. Tindak tegas. Tapi ke dalam, biar Propam yang tindak. Bukan publikasi ke umum supaya umum tahu kebobrokan polisi. Saya tidak menyatakan bahwa polisi itu bagus semua, tidak. Ada aja oknum polisi yang brengsek kok. Saya harus terbuka gitu. Ada oknum yang memainkan peranannya, memainkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ada aja. Tapi oknum loh ya, bukan institusi. Tapi jangan dong ini dibongkar macam-macam seolah-olah bahwa seluruh anggota Polri junior-junior saya yang ada sekarang lagi aktif dobrok semua. Tidak profesional katanya. Kamu aja nggak profesional dulu kok. Saya justru selalu ingat bahwa Polri itu ada alma mater saya harus cintai, dan saya harus katakan yang benar adalah benar. Supaya orang luar beranggapan bahwa Polri itu yang pensiun saja masih menyatakan sesuatu yang benar. Kan gitu. Saya tidak pernah, makanya berkali-kali saya nyatakan bahwa yang merusak Polri itu adalah orang-orang yang masih aktif di Polri yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya, tidak menegakkan hukum, atau yang sudah pensiun tapi menutup-nutupi kesalahan, memuja-muja. Memang semakin bias nih Pak Susno, yang makin gak jelas ini. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih ya, kok semakin masuk menungki untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas dari para Polri. Polri yang tidak profesional, yang tidak berintegritas segala macam. Nah, kamu sudah hebat apa sih? Ya kalau saya memporak-porandakan, tentunya saya sudah dipanggil dan ditegur oleh Kapolri, oleh pejabat Polri. Nah, kalau saya belum bisa memenuhi apa maunya dari siapa tadi? Aduh, benar nggak pakai nama. Saya catat nanti. Saya ini maklum lah, orang bodoh ya. Orang bodoh, dia mungkin berpendidikan tinggi. Saya yakin dia pendidikannya tinggi, hebat di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, sering seminar, sering kuliah. Dan jangan-jangan profesor juga dia. Buktinya Profesor Indragiri aja salah gitu kan. Kalau saya nggak berani gitu, nyalakan orang tamat SD aja nggak berani. Maklum lah, ya orang desa tuh kayak gini. Kalau orang desa itu pikirannya nggak banyak-banyak lah. Yang penting satu, tidak ganggu orang lain. Kedua, hidup ini agar bermanfaat. Bermanfaat, misalnya ada orang dalam kesusahan atau apa, kita tidak punya kewenangan, tidak bisa berbuat apa, minimal kita berupaya untuk menjelaskan bahwa orang ini benar. Tidak bisa begitu, minimal berdoa. Tidak bisa begitu, diam. Jangan mengkoreksi atau menjelek-jelekkan orang lain. Nah itu sifat saya. Karena saya orang desa ya, hanya itu aja. Saya ini orang dusun ya, bukan desa. Desa itu masih ada bagus-bagusnya. Dusun. Jadi filosofi orang dusun itu hanya itu aja.